Shalom, puji Tuhan di hari terakhir tahun 2024 kita bisa berkumpul di tempat ini dan kita percaya bahwa Tuhan yang setia akan terus menyertai kita. Kita akan masuki tahun 2025, tahun yang tidak mudah. Ketika saya menyampaikan firman tanggal 29 di Surabaya, saya menyampaikan tahun depan akan dipenuhi dengan bencana, masalah dan sebagainya. Dan kemudian kenalan saya yang juga ikut ibadah di sana, dia berkata setelah ibadah, ketika Pak Yusak menyampaikan itu semua, HP saya langsung berbunyi dan ketika saya buka adalah berita tentang pesawat di Korea yang jatuh. Sebagai tanda penegasan bahwa tahun 2025 itu akan terjadi seperti yang Pak Yusak katakan. Dan saya hanya katakan sudah jelas, firman Tuhan sudah katakan bumi dan segala isinya sedang menuju kesudahan. Sehingga setiap kita seharusnya jangan terbalik memilih. Bahwa mulai sekarang seharusnya keinginan-keinginan keduniawian itu semakin berkurang. Justru seharusnya keinginan-keinginan akan hal-hal yang rohani itu yang seharusnya terus bertambah dalam kehidupan kita. Saya katakan jangan terbalik dalam memilih, dalam mengejar di tahun depan. Karena itu akan sangat fatal akibatnya. Mari kita akan lihat di dalam Injil Lukas pasal yang ke-22. Injil Lukas pasal 22 ayat 39 mulai di Taman Getsemani. Lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kemudian Yesus menjauhkan diri dari mereka, kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau engkau mau ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu-lah yang terjadi. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Yesus sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya, tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Nah, kita akan lihat ayat yang sederhana yang kita sudah sangat kenal ini. Dikatakan Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Dan di sini dikatakan, lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa, dikatakan, ia menuju Bukit Zaitun. Dan kita tahu kalau sudah disebutkan Yesus pergi ke Bukit Zaitun, itu berarti dia berdoa. Ya, dia berdoa. Dan luar biasanya di sini dikatakan sebagaimana biasa. Berarti Yesus adalah hal yang biasa bagi Yesus untuk berdoa. Ya. Hal yang biasa bagi Yesus untuk berdoa. Ini merupakan contoh teladan bagi kita juga bahwa seharusnya berdoa itu adalah hal yang biasa, menjadi kebiasaan bagi kita. Saya sudah lama tidak bertanya kepada jemaat yang saya layani di luar kota dan barusan saya juga bertanya kepada jemaat di mana saya melayani, saya bertanya, siapa yang berdoa 1 jam setiap hari?
Dan luar biasanya, tidak ada ini gereja baru, gereja ini yang luar biasa. Dan saya tanya, ini jujur atau Anda rendah hati? Sebagian nyeletuk, jujur katanya. Ya, bukan karena rendah hati, tidak ada yang angkat tangan. Ya. Bahwa berdoa 1 jam, itu sepertinya sesuatu yang wah bagi mereka dan tidak ada yang melakukan. Anda bisa bayangkan bahwa seringkali kita mengatakan hadirat Tuhan adalah tempat yang terindah, bersekutu dengan Tuhan itu adalah saat-saat yang indah. Anda bisa bayangkan Anda berkata bahwa saya punya saat-saat terindah. Tapi saya tidak mau saat-saat terindah itu terlalu lama, cukup 2 menit aja. Ada? Kan tidak ada kan? Jemaat GPPS saja kalau mengadakan retreat, tidak mau hanya 1 malam. Ya, tidak mau. Alah daripada capek-capek, baru senang sudah pulang. Nah kan, baru senang sudah pulang. Tidak mau. Tetapi lihat orang-orang Kristen kebanyakan berkata, saat-saat terindah ketika bersama Tuhan. Loh. Tetapi tidak pernah menyediakan waktu untuk saat-saat terindah sampai 1 jam. Ini kan berarti munafik kan? Ini berkata ya di atas tidak, tidak di atas ya. Sehingga kita melihat gereja kebanyakan tidak mempunyai kuasa. Nah, Yesus di sini dikatakan sebagaimana biasa. Ia pergi ke Bukit Zaitun. Dan jelas dia pergi ke Bukit Zaitun untuk berdoa. Kemudian ayat 40 berkata, setelah tiba di tempat itu di Bukit Zaitun, Yesus berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Bahwa luar biasa urutan-urutan yang diberikan oleh Tuhan, sebenarnya Tuhan menginginkan kita itu tidak jatuh dalam pencobaan, tidak mengalami kekalahan, tidak menyerah dalam masalah, dan tidak dikalahkan oleh masalah. Kenapa? Karena urutannya sudah jelas dan Yesus menyuruh sesuai dengan urutan. Dikatakan di sini, berdoalah. Kenapa? Karena di depan ada pencobaan. Berdoalah supaya kamu tidak jatuh dalam pencobaan. Tidak ujuk-ujuk ada pencobaan. Kita tidak bisa berkata, tanpa angin, tanpa ombak ada pencobaan, ada masalah. Oh enggak. Sebenarnya kalau kita hidup dalam doa, di sini dikatakan, berdoalah. Baru setelah doa sebenarnya urutannya sudah diberikan oleh Tuhan. Ketika kita berdoa, kita dipersiapkan, kita diperlengkapi, kita diberi hikmat, kita diberi kuasa. Supaya ketika ada pencobaan di depan kita itu muncul, kita sudah siap. Kita menjadi pemenang di sana. Bukan jatuh, bukan kalah dalam pencobaan itu. Bukankah Tuhan baik? Seringkali kita tidak menyadari dan kita selalu mengeluh ada masalah, ada masalah. Menurut pengalaman-pengalaman yang saya pernah alami, bahwa seringkali sadar, tadi Tuhan sudah suruh saya doa, tapi saya dablek. Akhirnya terjadi masalah ini. Beberapa kali terjadi seperti itu sehingga saya ambil kesimpulan ayat ini. Tuhan tidak ujuk-ujuk bawa kita ke dalam pencobaan. Pasti ada pencobaan di depan tetapi urutannya jelas. Berdoa dulu supaya ketika pencobaan itu sampai pada pencobaan kita menang, bukan jatuh. Seringkali kita yang dablek ini lompat. Kita itu tidak mempersiapkan diri di doa. Kita itu masuk dalam pencobaan, jatuh, kemudian doa. Nah,
Kebanyakan kan itu yang dialami oleh orang Kristen. Pencobaan dulu dialami, baru ketika sudah jatuh dalam pencobaan, berdoa, berpuasa. Tanya sudah kacau, sudah. Ya. Seharusnya urutan itu membawa kita pada kemenangan kalau sesuai dengan urutan-urutan yang Tuhan tetapkan dan kita mau mentaati, itu seharusnya membawa kemenangan. Tetapi yang kita lakukan adalah kita tidak melakukan doa sehingga mengacaukan urutan itu. Kita bertemu dan mengalami pencobaan dan kita jatuh. Baru kita berdoa, kemudian kita berpuasa, tidak kelar juga. Kemudian kita ngomong ke orang-orang lain. Kemudian kita minta bantuan doa kepada orang-orang lain. Kemudian kita mengeluh sana sini, sehingga masalahnya semakin berat. Kan kebanyakan itu yang terjadi. Padahal urutannya jelas, sederhana. Berdoalah supaya jangan jatuh dalam pencobaan. Berdoalah sebab engkau pasti akan mengalami pencobaan. Sebelum bertemu dengan pencobaan, engkau berdoa, dipersiapkan oleh Tuhan, diperlengkapi oleh Tuhan, engkau akan mengalami kemenangan dalam pencobaan. Sesederhana itu sebenarnya kehidupan. Ya. Sesederhana itu. Bahwa Yesus berdoa semalam-malaman. Yesus berdoa pagi-pagi buta. Setelah itu masalah demi masalah baru dihadapi. Orang sakit, orang kerasukan, ada orang-orang yang mau menjebak dengan pertanyaan-pertanyaan yang menjebak, ya kan? Semua sudah menunggu di depan. Bayangkan kalau dibalik. Yesus tidak berdoa semalam-malaman, Yesus tidak berdoa di pagi-pagi buta. Dia berhadapan dengan orang sakit, doa tidak sembuh. Berhadapan dengan orang yang mati, doa tidak bangkit. Ketika dijebak, dipancing sedikit, dia masuk dalam jebakan. Setelah itu bayangkan, baru Yesus berdoa. Minta pertolongan Tuhan, minta campur tangan Tuhan. Panjang nanti, tetap masalah tidak selesai segera. Maksudnya tidak selesai segera. Sehingga kita harus muter-muter di sana, muter-muter di sana. Nah, tahun depan adalah tempat untuk muter-muter yang sangat baik. Jadi kalau Anda tidak mempersiapkan diri dalam doa, Anda akan muter-muter tahun depan. Pencobaan yang satu belum selesai, masuk pencobaan yang kedua, belum selesai juga pencobaan yang ketiga. Ya. Akhirnya, ingat yang kita baca, para murid tidur karena sedih. Itu bahasa lainnya, stres. Kan orang stres itu bisa makan, tambah banyak makan untuk menghilangkan stres, akhirnya gemuk. Atau tidur, karena sudahlah, daripada dipikirkan tetap, padahal itu stres sebetulnya tidur. Ya. Para murid tidur karena sedih, itu stres. Jadi jangan sampai kita tahun depan banyak tidur karena stres. Ya. Lebih baik mulai sekarang berjaga-jaga, berdoa, karena tahun depan akan banyak pencobaan. Dan ingat, rencana Allah dalam hidup kita bukan jatuh dalam pencobaan, tetapi menang mengatasi pencobaan. Ya. Tahun depan rencana Allah bagi kita bukannya jatuh dalam pencobaan demi pencobaan, tetapi kita menang ketika menghadapi pencobaan. Ya. Nah, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kemudian Yesus menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya, lalu ia berlutut dan berdoa. Yesus berlutut dan berdoa. Yesus yang menyuruh para murid untuk berdoa, tetapi Yesus juga yang memberi contoh dalam doa.
kita menemukan banyak orang yang mengajar, menyuruh orang berdoa tapi dirinya sendiri tidak hidup dalam doa. Ya. Ingatkan kesaksian yang saya pernah ceritakan tentang pengalaman dari almarhum Bapak Joko Triasmoro. Seorang pendeta, sahabatnya berkhotbah di tempatnya. Dan dia jelas katakan dia menyampaikan khotbah tentang gembala yang baik. Ya. Dan hamba Tuhan ini berkata bahwa dia selalu dibangunkan Tuhan setiap pagi untuk berdoa. Nah rupanya Pak Joko ini iseng. Dulu masih belum ada handphone, jadi telepon rumah. 4:30 dia telepon ini. Dan yang ngangkat istrinya. Tanya, Bapak ada? Oh maaf, Bapak lagi tidur. Oh sudah selesai. Berarti khotbahnya tidak sesuai. Mungkin karena kecapean. Besoknya ditelepon lagi sama Pak Joko. Tidak ada kerjaan juga Pak Joko ini. Ya. Yang ngangkat kembali istrinya. Ditanya, Bapak ada? Oh maaf, Bapak tidur. Loh, berarti kan tidak sesuai dengan khotbahnya. Lihat di sini bahwa ada orang-orang yang pintar berteori, mengajar, menyuruh untuk berdoa tetapi dirinya sendiri tidak berdoa. Lihat di sini Tuhan Yesus beda. Saya punya guru sekarang sudah tua, kelihatannya sudah sakit-sakitan, tidak bisa bangun dari tempat tidur. Guru sekolah Alkitab, dia berkata dulu, wah awalnya kita baru masuk kan kelas 1 itu di SES, Sekolah Alkitab Surabaya. Dan hamba Tuhan ini berkata, doa adalah nafasku. Kan luar biasa sudah. Namanya baru anak sekolah Alkitab, baru masuk, kemudian ketemu hamba Tuhan yang begini. Doa adalah nafasku. Tapi saya jujur, dia bilang. Saya itu tidak pernah kuat berdoa lebih dari setengah jam. Dalam hati saya, asma ini. Ya kan kalau 24 jam seharusnya bernafas, kalau hanya nafas setengah jam, kan asma kan sesak nafas. Jadi lihat, semboyannya bagus, doa adalah nafasku. Tapi kemudian lanjutannya jelek. Saya hanya kuat maksimal setengah jam, dia bilang. Padahal Tuhan Yesus tuntut 1 jam. Supaya tidak jatuh dalam pencobaan. Yesus berikan contoh 3 jam berdoa supaya menang atas pencobaan demi pencobaan. Nah, kembali pada pembahasan kita di sini. Yesus berdoa, Yesus berlutut dan berdoa. Setelah dia menyuruh para murid untuk berdoa, dia sendiri berdoa. Bahwa apa yang dia suruh, apa yang dia ajarkan, itu yang dia lakukan. Dia pelaku firman, istilahnya zaman sekarang kan pelaku firman. Ya. Yesus berlutut dan berdoa. Nah katanya, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu yang terjadi. Kenapa Yesus berdoa seperti ini? Berarti kan betapa pentingnya kita perlu berdoa. Bahwa seringkali Tuhan memberikan tujuan hidup kepada kita. Ya. Secara khusus masing-masing pribadi pasti ada tujuan karunia yang Tuhan tetapkan, yang Anda harus berjalan di jalur itu yang Tuhan sudah tetapkan. Tetapi seringkali kita itu tergoda berkata, terlalu berat Tuhan. Coba ganti yang lain. Nah di sini kan Yesus katakan, ya Bapakku jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripada aku. Yesus melihat mati di atas kayu salib, sebelum mati disiksa, dicemooh sebagainya. Terlalu berat. Sehingga dia berdoa kepada Bapaknya, sekiranya mungkin gantilah Bapak. Masa tidak ada cara lain? Yesus berdoa.
Jadi kita ambil, kita petik pelajaran di sini. Kita butuh berdoa supaya kita tidak teralihkan dari tujuan ilahi Allah yang Allah tetapkan dalam hidup kita. Berapa banyak orang Kristen itu lucu. Sudah jadi pengkhotbah, tapi masih aja ngerecoki yang penyanyi. Ikut nyanyilah. Suaranya sudah seperti itu kan. Mau sebagus apapun pendeta suaranya, dicampurkan dengan yang penyanyi aslinya, jadi jelek. Kalau pendeta itu nyanyi bersama jemaat, mungkin suaranya lebih bagus dari jemaat. Tapi kalau sudah dikumpulkan sama penyanyi asli, kan tidak ada apa-apanya. Maksud saya begini, orang kamu pengkhotbah, ada apa kok masih ngerecoki yang penyanyi? Ya, kalau istilahnya, orang ladangnya orang kok direbut. Ya kan? Jadi seringkali kita itu teralihkan. Tuhan sudah tetapkan ini, ya kita maunya yang lain. Nah, hati-hati, kita butuh berdoa supaya kita tidak teralihkan ke jalur yang lain. Mungkin Anda katakan, tapi tetap jadi berkat Pak Yusa. Oh, tapi tidak semaksimal kalau engkau fokus di jalur yang Tuhan sudah tetapkan. Ya. Bayangkan kalau Yesus ketika di dalam Markus, ketika Yesus berdoa, orang banyak datang mencari dia. Dan Yesus langsung ambil keputusan, wah ya sudah saya layani semua. Ternyata tidak seperti itu karena Yesus sudah berdoa. Dia mendapatkan pimpinan dari Bapaknya bahwa dia harus ke kota ini, dia bertemu dengan orang ini, menyembuhkan orang ini, dia harus pergi ke kota ini, dia harus membangkitkan orang mati di kota ini. Sehingga ketika orang banyak datang ke tempat Yesus itu, Yesus katakan, aku harus pergi ke tempat lain. Seperti yang Bapak tunjukkan padaku. Kalau Yesus tidak berdoa, ya dia akan bekerja serabutan, artinya wah sudah orang banyak datang berarti ini kehendak Bapa, aku sembuhkan di sini, adakan mujizat di sini. Padahal Allah ingin dia melakukan mujizat di tempat lain. Bersyukur Yesus sudah berdoa dan dia mentaati apa yang Bapa tunjukkan kepadanya. Nah, di sini pun sama. Yesus tahu bahwa dia harus mati di atas kayu salib, iya, tapi itu menakutkan. Dia datang kepada Bapak sekiranya mungkin cobalah ganti. Nah, bahasa yang sederhana kan itu. Ya. Tetapi Bapak tunjukkan tidak bisa. Harus seperti rencana semula. Sidang jemaat, perhatikan kerohanian kita. Apakah kita tetap ada di jalur Tuhan? Ataukah kita sudah punya banyak rencana-rencana yang kita pandang lebih baik, sehingga kita mengatakan, Bapak ini lebih baik, ini lebih menguntungkan. Aku percaya ini adalah darimu. Padahal bukan. Yesus berkata, ya Bapak jikalau engkau mau, jikalau engkau mau. Sebenarnya Yesus nawar di sini. Ya. Bapak sudah tunjukkan. Sehingga Yesus takut. Kalau Yusuf ditunjukkan oleh Bapak, oh seluruh keluargamu akan menyembah Engkau. Oh Yusuf senang. Ya. Yusuf senang. Oh dia cerita, wah ini loh rencana Bapak. Dia tidak tahu perjalanannya. Oh harus dimasukkan ke sumur, harus dijual. Ya. Dan itu bukan seminggu jadi keluarganya menyembah. Ternyata butuh waktu, ya kan? Butuh waktu 13-14 tahun kemudian baru itu terjadi. Ya. Bahwa perjalanan dengan Tuhan untuk menggenapi tujuan Tuhan itu tidak mudah. Sehingga butuh doa. Itu butuh kekuatan dari Tuhan yang akan kita dapatkan ketika kita berdoa. Lebih daripada itu. Walaupun itu menakutkan, lihat di sini dikatakan. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya, kepada Yesus,
untuk memberi kekuatan kepadanya. Seringkali tujuan yang Bapak tetapkan bagi kita itu menakutkan, itu tidak masuk akal. Sehingga kita butuh kekuatan dari Tuhan supaya kita tetap ada di jalur itu dan melakukan apa yang Tuhan tetapkan. Dan itu butuh kekuatan. Bagaimana kekuatan itu didapat? Berdoa. Dengan doa. Dengan doa. Ya. Sungguh tidak mudah rencana Allah. Tanpa doa, sukar untuk masuk dalam rencana Allah. Saya sudah katakan bagaimana almarhum Om Ishak Leo membangun gereja GPPS dari 8 orang. Dia berdoa, dan gereja itu menjadi 5 lantai penuh. Kalau saya ingat waktu saya masih kuliah, saya beribadah di sana juga. Dan dari Pasar Kembang segala macam itu mobil-mobil kan yang diparkir begitu panjangnya. Setelah Umi Salio dipanggil Tuhan, penggantinya bukan hanya satu orang, tim. Wah kan lebih munafik kan, tim. Dan titelnya S1, S2, S3. Ya. Tapi tetap dari 5 lantai. Tidak ada yang berdoa 6 jam seperti Umi Saklio. Dari 5 lantai penuh menjadi hanya 1 lantai, itu pun tidak penuh. Lalu bagaimana kita bisa meremehkan kekuatan doa kalau contohnya sudah jelas seperti itu? Berapa banyak dari kita, mari lihat ke belakang. Ketika engkau mengalami masalah-masalah yang seharusnya sudah tidak ada penyelesaian. Tetapi ketika engkau berdoa sungguh-sungguh, ternyata semuanya bisa diselesaikan. Lalu bagaimana kita bisa meremehkan kekuatan doa dengan tidak berdoa. Dengan mengurangi doa. Di sini Yesus ketakutan dan dia butuh kekuatan. Dan kekuatan itu diberikan melalui malaikat karena Yesus berdoa. Ayat 44. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik darah yang bertetesan ke tanah. Bahwa iblis tidak ingin kita itu menyelesaikan tugas yang Tuhan berikan. Bayangkan di sini peluhnya itu bukan hanya sekedar keringat, tetapi darah. Ya, darah yang keluar. Berarti kan di sini pembuluh darah Yesus itu sudah pecah. Artinya setan berusaha mencegah Yesus mati di atas kayu salib. Kalau Yesus tidak mati di atas kayu salib, tidak ada penebusan untuk manusia. Sehingga ada agama lain yang mengatakan Yesus tidak mati di atas kayu salib. Kenapa? Karena setan tahu bahwa dia kalah di atas kayu karena kayu salib itu. Karena Yesus mati di atas kayu salib. Setan tidak mau mengakui itu. Dia membuat versi yang berbeda. Bahwa Yesus tidak mati di atas kayu salib. Orang lain yang menggantikannya dikatakan. Dan ini akan melebar kemana-mana. Pertama mengatakan Yudas. Padahal Yudas matinya jelas, gantung diri. Sekarang ada versi lain, ternyata itu Simon. Yang dimaksudkan, dia hanya kutip aja Simon. Kan ada Simon, padahal itu Simon dari Kirene. Ya. Jadi ada macam-macam. Simon dari Kirene. Oh bukan, itu Simon Petrus. Nah, macam-macam sudah. Tetapi pada intinya cerita ini mau mengatakan bahwa Yesus tidak ada mati di atas kayu salib. Kalau mereka mengakui Yesus mati di atas kayu salib, kekuatan roh jahat dihancurkan. Itu yang paling ditakuti.
Karena Allah menjadi manusia tujuannya supaya bisa mati. Kalau Allah tidak menjadi manusia, dia tidak bisa menyerahkan nyawanya. Ya. Nah, jadi ketika kita mempunyai tujuan ilahi dalam hidup kita, seringkali itu tidak mudah. Seringkali itu akan membawa keputusasaan dan kita bisa berhenti tengah jalan. Yesus harus mati di atas kayu salib. Tetapi iblis mau Yesus mati di Bukit Zaitun itu. Di Taman Getsemani itu. Itu kemauan iblis. Ingat sudah jemaat, bagaimana dulu engkau menggebu-gebu dengan Tuhan. Bagaimana komitmen awalmu ketika engkau melayani Tuhan atau menjadi orang Kristen? Ketika engkau lahir baru. Pertanyaannya sekarang, apakah engkau tetap melangkah di jalur Tuhan untuk menggenapi tujuan? Atau sekarang engkau sudah berhenti? Dengan berbagai alasan yang bisa diterima manusia, tetapi Allah tidak pernah mau menerima dalih dari kita. Sebenar apapun dalih yang kita sampaikan kepada Allah. Ya. Allah tidak mau mendengar dalih kita. Karena hati manusia licik. Ada aja alasan. Dan saya mau tekankan alasan yang masuk akal. Sehingga kalau Anda cerita kepada orang lain akan membenarkan Anda. Berarti ujung-ujungnya Tuhan juga yang salah nanti. Iya kan? Jadi betapa liciknya hati, betapa jahatnya hati. Dan itu hanya bisa diselesaikan ketika engkau berlutut berdoa. Biarkan Tuhan berbicara. Biarkan Tuhan mengajar kita. Biarkan Tuhan yang mempertobatkan kita. Dan kita mendapat kekuatan baru untuk menyelesaikan. Ya. Kita mendapat kekuatan baru untuk menyelesaikannya. Ayat 45. Lalu Yesus bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Ya. Sidang jemaat kalau stres jangan nambah tidur, jangan nambah makan. Kalau Anda mengalami masalah yang berat, tambah doa. Ya, jangan pilihannya keliru. Tambah jam tidur, atau tambah jam makan, atau healing-healing. Percayalah, Anda healing-healing, kalau bukan karena punya uang ratusan juta miliar, Anda healing-healing pulang di rumah saldo ternyata menipis sekali, bukannya healing, ya hilang Anda. Ya. Jadi ayo bikin semuanya itu sesuai dengan standar yang Tuhan sudah tetapkan pada kita. Ya. Nah, ayat 46 ayat terakhir katanya kepada mereka, mengapa kamu tidur? Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah. Jangan ambil tindakan yang salah. Kalau waktunya doa, ya doa. Kalau seharusnya doa, ya doa. Jangan tidur. Jangan lakukan kegiatan yang lain. Yesus di sini berkata pada para murid, mengapa kamu tidur? Ini kan waktunya doa. Ya. Karena para murid tidak berdoa, di waktu yang seharusnya berdoa, para murid tidur. Kan semua murid itu sudah berkomitmen kan? Apapun yang terjadi Tuhan, kami tidak akan meninggalkan engkau. Ya kan? Semuanya sudah punya komitmen. Mungkin dari kita semua punya komitmen. Pokoknya Tuhan akan berkati aku kasih 90% buat Tuhan. Mungkin Anda berkomitmen kan seperti itu. Pokoknya Tuhan jawab doaku ini, aku akan lakukan ini. Ya. Tetapi ketika engkau tidak hidup dalam doa, walaupun kau diberkati seperti yang kau ucapkan itu, selanjutnya janjimu untuk memberi, untuk melakukan, tidak akan pernah bisa kau genapi. Tanpa kekuatan doa, di mana engkau mengalami impartasi kuasa Allah untuk melakukan komitmenmu.
engkau akan gagal. Di sini Yesus katakan, mengapa kamu tidur? Bukankah seharusnya engkau berdoa sekarang? Para murid semuanya berkomitmen untuk ikut Tuhan sekalipun mati. Tetapi ternyata tidak ada satupun yang bisa menepati. Semuanya melarikan diri. Semuanya melarikan diri. Apakah mereka tidak sungguh-sungguh ketika berkata, kami tidak akan meninggalkan kau. Oh, saya percaya mereka itu sungguh-sungguh mengucapkannya. Ya. Apakah kita dulu ketika berjanji mau melakukan ini, mau ini, tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan. Saya percaya kita semua sungguh-sungguh. Tetapi pertanyaannya, yuk kembali. Bagaimana janji kita kepada Tuhan dulu? Apakah tetap kita lakukan? Dari mana asalnya kenapa kita tidak melakukan? Jangan-jangan kita mengurangi doa atau bahkan tidak berdoa. Di sini melihat, mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah. Bangun. Ini waktunya bangun. Anda masuk tahun 2025. Saya mau tekankan, bukan waktunya tidur. Anda masuk tahun 2025, itu waktunya engkau berdoa, itu waktunya menambah jam-jam doa. Kenapa? Karena 2025 adalah tahun pencobaan. Di mana engkau akan masuk ke dalam tahun pencobaan, keinginan Tuhan atas diri kita. Jangan jatuh dalam pencobaan itu. Tetapi engkau harus muncul sebagai pemenang dalam pencobaan itu. Bagaimana caranya? Jangan salah tindakan dalam waktu yang Tuhan sudah tetapkan. Ini waktunya berdoa. Ini waktunya menambah jam doa. Ini waktunya menambah jam ibadah. Bukan waktunya tidur. Bukan waktunya santai. Bukan waktunya makan. Tetapi ini waktunya berdoa. Ini waktunya menambah jam-jam doa. Pencobaan demi pencobaan. Tahun depan akan terus terjadi. Terjadi. Ya. Dan kita sungguh harus banyak berdoa. Tadi kita mendengar kesaksian Pak Kasiran, gatal-gatal semua. Musimnya. Cucu saya biduran, saya pergi ke apotek. Istri saya biduran, saya beli obat juga. Ya. Ketika saya beli obat untuk cucu saya, orang-orang semua yang di apotek setia beli obat biduran semua. Padahal ini biasanya tidak pernah terjadi di sini. Apakah mungkin bahwa akibat dampak dari vaksin yang kita sudah terima? Bisa jadi. Apakah mungkin ada virus yang dilepaskan tanpa pengumuman? Ya, bisa jadi. Apakah roh jahat sudah dilepaskan dan menyebar semua penyakit? Bisa jadi. Oleh karena itu saya mengatakan ini waktunya berdoa. Belum yang mematikan loh, yang gatal aja sudah bingung. Anda ingin tahu bingungnya gatal? Terima dengan iman kalau itu. Iya kan? Ya. Jadi lihat di sini bahwa ini waktu yang tidak mudah. Ini waktu yang tidak mudah. Tadi Pak Kasiran berkata, sekali ke dokter juta. Oh iya, hanya untuk biduran kan lucu kan, untuk biduran juta. Saya beli obat untuk cucu saya, pikirnya kan obat sirup. Untung saya selalu bawa uang lebih. Berapa? 155 Pak. Hah? Hanya drop kecil aja. Untung enggak ke dokter. Kalau ke dokter kan tambah uang dokternya lagi. Ya. Kalau dokter ngasih enggak mungkin satu macam lagi kan. Ya. Artinya ini memang waktu yang tidak mudah. Ini waktunya berdoa. Ini waktunya berdoa. Pencobaan boleh memenuhi tahun 2025.
Tetapi ketika kita berdoa dan hidup dalam doa, kita muncul sebagai pemenang. Kita akan mempersiapkan diri untuk menerima perjamuan kudus. Biarlah kita mengingat semua karya Tuhan dalam kehidupan kita. Sebab Yesus berkata, perjamuan kudus ini, jadikan itu peringatan akan aku. Apa yang sudah aku lakukan bagimu. Aku sudah menebus engkau. Aku sudah memberkati engkau. Aku sudah menyembuhkan engkau. Aku sudah melindungi engkau. Biarlah apa yang Tuhan sudah kerjakan ini. Ketika kita mengingat, maka Tuhan akan melakukan lagi untuk kita.